Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NIM 222 14 00 191. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi UTS saya dengan judul Sinkronisasi dan Komunikasi, Proses pada Sistem Operasi dan Pemrograman Paralel. Untuk pertama, kita bahas definisinya terlebih dahulu. Apa itu sinkronisasi? Nah, sinkronisasi adalah proses pengaturan urutan eksekusi antar thread atau proses agar tidak saling bertabrakan, terutama ketika menggunakan resource yang sama. Tujuan utamanya adalah mencegah konflik dan memastikan data tetap konsisten. Sementara itu, untuk komunikasi antar proses atau interface communication adalah mekanisme untuk saling bertukar data antar proses. Contohnya mekanisme IPC yaitu share memory, measure, source dan pipeline. Sinkronisasi dan komunikasi ini menjadi fondasi untuk dalam memprogramir paralel maupun sistem operasi modern. Untuk create session adalah bagian kode yang mengakses sumber daya bersama seperti variabel global, file, atau memori. Masalah muncul ketika dua thread masuk ke create session secara bersamaan. Karena itu, create session harus dilindungi. Tujuannya adalah memastikan hanya satu proses saja yang berada di bagian penting tersebut pada satu waktu, sehingga tidak terjadi perubahan data yang tidak terkontrol. Untuk Resedition terjadi ketika dua atau lebih thread mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan tanpa sinkronisasi. Akibatnya, hasil akhir program bergantung pada urutan eksekusi yang sifatnya tidak bisa diprediksi. Contoh paling umum adalah di sini operasi counter plus yang dilakukan oleh banyak thread. Jika tidak memakai log, hasil akhirnya bisa salah. Misalnya harusnya 100 tetapi yang muncul hanya 70 atau 80. Ini karena operasi increment tidak atomik. Butuh beberapa langkah sehingga bisa saling tumpang tindih. Dan untuk mutual exclusion, kemudian ada mutual exclusion atau dikenal sebagai mutek. Ini adalah mekanisme yang memastikan bahwa tidak ada dua thread yang mengakses critical session secara bersamaan. Dengan mutek, satu thread harus mengunci critical session sebelum masuk, sehingga thread lain harus menunggu sampai log tersebut dilepas. Konsep sederhana ini sangat penting untuk mencegah reset condition dan mencegah konsisten data. Dan untuk deadlock, berikutnya kita masuk ke salah satu masalah serius dalam sistem operasi, yaitu deadlock. Deadlock adalah situasi ketika dua proses atau lebih saling menunggu resource yang tidak akan pernah dilepas. Nah, untuk contoh sederhananya di sini, proses A memegang resource X
dan menunggu Y. Proses B mencegah memegang resource Y dan menunggu X. Karena keduanya menunggu, maka tidak ada proses yang bergerak. Ini menyebabkan sistem macet selamanya. Dan untuk mekanisme sinkronisasi, ada beberapa mekanisme sinkronisasi. Satu, smartphone. Smartphone adalah variabel sinkronisasi yang menentukan berapa banyak thread yang boleh masuk ke bagian tertentu. Nah, di sini terdiri dari konteks smartphone. Nilainya bisa 0 sampai N. Dan binary smartphone nilai hanya 0 dan 1, mirip mutek. Operasinya ada dua, wait P untuk masuk, signal F untuk keluar. Untuk dua log atau mutek ini eksklusif hanya satu thread yang dapat memegang log pada satu waktu. Thread lain harus menunggu. Untuk tiga, Biri memaksa semua thread untuk menunggu hingga semuanya mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Biasanya dipakai dalam pemrograman paralel berbasis tahapan. Nah, untuk cara mengatasi deadlock di sini, satu, deadlock profesional pencegahan. Tujuannya mencegah salah satu syarat confinement terjadi, misalnya melarang hold atau wait, memperbolehkan prepation atau perebutan resource, menghindari circulating wait dengan mengurutkan resource. Nah, untuk dua di sini cara mencegahnya deadlock penghindaran, sehingga memilih alokasi resource yang aman menggunakan algoritma tertentu. Contohnya bakery algorithm. Dan untuk pencegahan ketiga yaitu di sini deadlock detection dan recovery. Di metode ini sistem memberikan deadlock terjadi dulu. Setelah itu sistem mendeteksi adanya deadlock menggunakan resource allocation graph, lalu memperbaiki dengan cara menghentikan proses atau memaksa proses melepas resource. Untuk kesimpulannya, dari seluruh materi yang sudah dijelaskan, bisa saya simpulkan di sini. Satu, sinkronisasi sangat penting untuk menjaga konsistensi data pada pemrograman paralel dan sistem operasi. Dan critical session harus dilindungi. Dan nomor 2, critical session harus dilindungi dengan mutual exclusion. Harus jaga dengan mutual exclusion agar tidak terjadi konflik data. Dan untuk nomor 3, resource condition muncul ketika tidak ada mekanisme sinkronisasi yang tepat. Dan untuk nomor 4 di sini, smartphone, log, dan berry adalah alat utama untuk mengkontrol eksekusi paralel. Dan untuk nomor 5 di sini deadlock merupakan masalah klasik, tetapi bisa dicegah
dihindari atau dideteksi kemudian dipulihkan. Dan untuk demikian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atau atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.